Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi yang ada di kelas 6 SD. Langsung kita mulai ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Selesai. Oke, sekarang coba perhatikan gambar. Kira-kira gambar apa sih nih? Coba ditebak dulu ya. Setelah menebaknya, kemudian kita lanjut. Amatilah gambar di atas. Baru-baru ini, Indonesia dilanda bencana alam yang cukup dahsyat. Salah satunya adalah bencana tsunami yang mengguncang daerah Pandeglang, Banten. Banyak korban jiwa dalam peristiwa pilu tersebut. Tentu, ini semua merupakan teguran dari Tuhan yang Maha Kuasa agar manusia senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar. Terjadinya tsunami disebabkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut. Proses terjadinya tsunami atau fenomena lainnya dapat dipaparkan dalam teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, mari kita ikuti pembahasannya. Ya, pertama, pernahkah mendengar berita tentang bencana alam? Pernahkah melihat kecelakaan di jalan? Bagaimana perasaan kamu melihat kejadian tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya? Apakah penyebabnya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluarkan di dalam teks eksplanasi. Pernah nggak nih mendengar berita tentang bencana alam? Misal pernah. Kemudian pernah melihat kecelakaan di jalan? Itu juga misalnya jawabannya adalah pernah atau tidak pernah. Bagaimana perasaan melihat kejadian tersebut? Misalnya ketika kita melihat kejadian tsunami, berarti kita merasa, oh ya Allah, kasihan gitu. Merasa simpati, merasa empati. Kemudian ketika ada orang kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Apa kita, yes, kecelakaan? Pasti kebanyakan dari astagfirullahaladzim atau ya kasihan gitu. Jadi ada rasa-rasa kasihan itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Misalnya kalau ada kecelakaan di jalan, mungkin salah satu dari pengendara itu tidak aware, tidak perhatian, atau tidak mengikuti rambu lalu lintas, atau tidak berhati-hati selama berkendara. Bisa. Apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya? Misalnya kalau di jalan, berarti kita harus patuhi jalan, patuhi peraturan yang ada di jalan. Atau misalnya ketika ada bencana banjir, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contohnya. Kemudian apakah penyebabnya? Kayak tadi banjir, itu buang sampah sembarangan. Kemudian drainasenya itu diperkecil. Kemudian daerah yang seharusnya untuk aliran air itu kita tempati jadi pemukiman. Tuh. Bisa jadi semua jawabannya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi tentang pengertian eksplanasi. Nah, di sini ada teks, kita baca dulu ya. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Banjir yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebabnya terjadinya bencana banjir adalah sampah yang menumpuk di sungai. Banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai membuat sungai menjadi dangkal. Akibatnya aliran sungai menjadi tidak lancar. Saat hujan tiba, air akan meluap dan terjadi banjir. Dampak yang diakibatkan oleh banjir antara lain kerusakan fisik seperti jalan, bangunan, dan jembatan. Selain itu, banjir juga berdampak pada timbulnya berbagai penyakit yang memburuknya sanitasi lingkungan. Sumber yuxinau.id. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan apa nih? Terjadinya sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya sesuatu. Nah, maksud dari teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang kejadian-kejadian yang butuh tentang penjelasan. Tapi dia juga harus punya kayak sebab sama akibatnya. Misalnya akibatnya banjir.
Sebabnya apa nih? Buang sampah sembarangan. Terus, ada penyebabnya ini ada kecelakaan. Kenapa bisa terjadi? Nah, sebabnya dari kecelakaan misalnya kurangnya perhatian ketika mengendara, atau bisa jadi misalnya terjadi yang namanya misalnya gempa bumi, apa ini penyebabnya dari gempa bumi? Misalnya karena ada lempengan di dalam tanah itu bergeser, juga bisa. Jadi eksplanasi itu dititik beratkan kepada sebab sama akibat yang menimbulkan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa banjir terjadi? Bagaimana cara mengatasi, banjir tersebut? Jadi ingat eksplanasi fokus kepada mengapa dan juga bagaimana. Kalau misalnya ada dua pertanyaan tersebut, berarti bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Nah, explain dalam bahasa Inggris artinya menjelaskan secara terperinci. Nah, tadi contoh dari teks yang sebelumnya, sampah dibuang ke sungai. Kemudian sungai menjadi dangkal. Saat hujan terjadi banjir. Nah, ini adalah proses sebab dari akibat. Nah, sebabnya itu apa? Misalnya sampah dibuang ke sungai, habis itu sungai jadi dangkal. Nah, akibatnya berarti ketika hujan jadi banjir karena sungainya itu dipenuhi sama sampah bukan air. Nah, jadi itu ada penyebab, akibat atau dampak, kemudian solusinya apa. Misalnya penyebabnya tadi itu buang sampah sembarangan, akibat atau dampaknya itu adalah terjadinya banjir, solusinya apa? Berarti nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kita lanjut lagi. Pengertian eksplanasi, teks yang menjelaskan tentang prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu. Pengertian eksplanasi, teks yang menjelaskan tentang prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara logis dan juga jelas. Nah, pengertian dari teks eksplanasi ini adalah karena kan dia teksnya itu bersifat menjelaskan ya. Berarti si pembaca ini akan mengerti apa yang dijelaskan. Contoh misalnya hujan itu apa sih? Maka dijelaskan hujan adalah bla bla bla. Nah, itu masuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi penjelasan yang dijelaskan, yang dikasih tahu, yang diinformasikan itu secara detail atau terperinci. Jadi dengan alasan yang logis dan juga jelas. Nah, eksplanasi ini juga bisa berhubungan kayak dengan kejadian-kejadian alam. Karena kejadian alam kan bisa terjadinya gempa bumi, kemudian terjadinya hujan, itu adalah sebuah yang bisa dipastikan, jadi logis, masuk akal gitu. Dan juga kejadian itu adalah jelas sesuai dengan fakta yang ada. Kita lanjut lagi. Nah, teks ini menggunakan kausalitas. Nah, apa sih kausalitas itu? Yaitu kejadian yang mempunyai sebab dan juga akibat. Jadi berdasarkan dengan fakta. Misalnya penyebab dari buang sampah sembarangan, akibatnya maka terjadilah banjir. Kemudian sebab dari penebangan hutan liar, akibatnya adalah banjir. Atau bisa juga lapisan ozon itu menipis. Kemudian sebabnya dari lapisan ozon itu menipis, akibatnya apa nih? Misalnya kutub utara dan kutub selatan menjadi cair, sehingga air itu lebih banyak ketimbang daratan. Jadi, pokoknya segala sesuatu yang memiliki sebab dan akibat, dan itu adalah fakta, maka bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Ciri-ciri dari eksplanasi. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, berita-berita itu adalah faktual. Nah, fakta itu apa sih? Kejadian yang memang nyata, yang udah terjadi. Kayak misalnya di berita-berita, kemudian ada kejadian fenomena alam, bisa yang sedang terjadi atau yang udah terjadi, itu namanya fakta, sesuai. Kemudian hal yang dibahas yang berhubungan dengan fenomena yang bersifat keilmuan, nah tadi kayak kejadian-kejadian alam. Kemudian menjelaskan proses terjadinya fenomena alam. Nah, memang eksplanasi ini lebih banyak penjelasannya tentang alam ketimbang penjelasan yang lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan keilmuan atau fenomena alam itu biasanya masuk ke dalam eksplanasi.
Kemudian kita lanjut ke struktur eksplanasi. Pertama, ada namanya pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum? Yaitu penjelasan umum mengenai fenomena yang dibahas, bisa pengenalan atau penjelasan. Jadi, penjelasan umum ini adalah menjelaskan tapi yang masih bersifat umum, yang kebanyakan orang itu tahu. Kemudian deretan penjelas, proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Ini dalam satu paragraf memuat tentang sebab dan juga akibat. Jadi kalau pernyataan umum itu adalah paragraf yang pertama, kemudian deretan penjelas itu biasanya paragraf yang kedua. Nah, di dalam paragraf yang kedua ini berisi tentang sebab dan juga akibatnya. Kemudian interpretasi atau simpulan, pilihan, intisari dari pernyataan umum, dan deretan penjelas, tanggapan, kesimpulan, dan pernyataan dalam teks. Nah, kalau interpretasi ini, dia ada di paragraf yang ketiga, yang terakhir. Nah, biasanya paragraf terakhir itu memuat tentang kesimpulan, tanggapan, dan juga pernyataan dalam teks. Lanjut lagi. Nah, ini tadi ada teks yang udah kita baca ya, yang tentang banjir. Jadi, skip. Nah, pernyataan umumnya, banjir adalah peristiwa yang terjadi. Nah, berarti, maaf. Nah, berarti di sini teks yang pertama itu adalah pernyataan umum. Kemudian yang kedua itu adalah deretan penjelas. Yang ketiga barulah simpulan. Pernyataan umum atau pembuka. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua deretan penjelas atau isi. Paragraf yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini masih ada penjelas. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kalau sebab atau akibat atau deretan penjelasan memang kebanyakan lebih dari satu paragraf. Jadi bebas minimalnya memang dalam teks eksplanasi itu ada 3 paragraf. Jadi tergantung ya. Lanjut. Di sini juga ada teks tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada di dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan juga vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena adanya aktivitas tektonik, yaitu terjadinya pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini biasanya banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi karena pergerakannya kuat dan cepat. Sementara itu, vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa ini menyebabkan getaran di permukaan bumi hingga mengeluarkan magma dari dapur magma. Cek lagi. Nah, pernyataan umum tadi yang ada di paragraf 1 nih, dari atas sampai sini. Kemudian yang kedua, gempa tektonik terjadi karena adanya aktivitas tektonik. Jadi gempa bumi digolongkan, nah di sini gempa tektonik terjadi karena aktivitas tektonis. Jadi sebenarnya bisa juga dari berdasarkan penyebab terjadinya ini bisa karena memang sudah masuk ke paragraf kedua. Kemudian deretan penjelas masih di sementara itu. Oh berarti di paragraf ini tidak ada kesimpulannya. Untuk eksplanasi sendiri sebenarnya simpulan itu adalah opsional. Jadi kita lihat dulu teksnya apakah teks yang terakhir ini masih ke dalam sebab sama akibat atau dia memang sudah termasuk dalam simpulan. Jadi tergantung ya dari teksnya. Nah, sini pernyataan umum, deretan penjelas sama penjelas sementara simpulannya tidak ada. Yang ketiga, menemukan istilah dalam teks penjelasan eksplanasi. Ya, teks penjelas atau eksplanasi biasanya berisi istilah dalam bidang ilmu tertentu seperti sains atau IPA, IPS, ekonomi, transportasi, kelautan, dan lain-lainnya. Oleh karenanya, banyak istilah keilmuan yang ditemukan di dalam teks. Nah, jadi kalau istilah itu apa sih yang ada dalam teks? Ada yang tahu nggak sih maksud dari kata-kata istilah? Tahu? Oh, udah tahu bagus. Sekarang bisa berjelas lagi ya. Istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang menggunakan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu. Nah, singkatnya, jadi kata-kata istilah itu adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang tertentu, misalnya pembedahan, operasi, kemudian ada
usus, bedah jantung. Nah, itu semua adalah bidang-bidang yang ada dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Atau misalnya fluktuasi, untung, rugi, laba, itu adanya di bidang ekonomi. Atau misalnya tentang IPS, ada ilmu pertanahan, geografi, atmosfer, biosfer, itu masuk ke dalam IPS. Kemudian contohnya di sini gempa tektonik. Apa sih nih? Gempa disebabkan oleh pergeseran tanah. Gempa vulkanik, gempa yang disebabkan oleh gunung berat. Lempeng tektonik, struktur batuan bumi yang membentuk pulau, benua, atau gunung. Magma, lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Nah, kata-kata tersebut adalah masuk ke dalam ilmu IPS, atau kalau yang di SMA itu sudah dikenal sebagai ilmu geografi. Jadi ilmu-ilmu tentang pertanahan itu masuk ke dalam IPS untuk saat ini. Jadi kalau untuk SMA memang sudah dipisah, jadi ilmunya itu lebih dispesifikkan. Nah, untuk ini lempengan, kemudian magma, tanah itu dibahas dalam geografi. Nah, untuk SD sendiri akan dibahas di IPS. Nah, ini adalah referensi yang Miss gunakan, yaitu Miss menggunakan modul dari pemerintah. Sementara untuk buku pokoknya itu Miss menggunakan buku dari CV Duta Arya. Maaf ya, nggak ada gambarnya karena agak susah. Terima kasih yang sudah hadir. Nah, jika ada pertanyaan boleh menghubungi Miss lewat Instagram ya. Terima kasih semua. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.